Halo teman-teman, balik lagi sama Tiwi di sini dari Nusaplen. Hari ini kita lagi ada di Mitra Andaru Agrika. Saya Akira Ongki Pradana, biasa dipanggil Ongki, perwakilan dari Mitra Andaru Agrika juga. Jadi ayo kita mulai aja. Sekarang kita masuk ke yang greenhouse lowland dulu. Lowland dulu, oke, ayo. Permisi. Jadi kalau untuk di greenhouse lowland, ini kan kita buat greenhouse lowland dan intermediate atau dataran menengah. Oh ya, peralihan gitu ya Mas? Peralihan kita bikin yang seperti gini. Jadi kita menggunakan sistem cell deck. Ini yang biasa digunakan seperti di kandang ayam untuk menjaga kelembapan sama sirkulasi udara biar bagus. Kita menggunakan ini. Nah ini kan nggak ada kipas pendorong. Kita menggunakan exhaust untuk menarik udara di dalam greenhouse ini, dikeluarkan. Nah otomatis sirkulasi udara yang masuk kan dari ini harus melewati sel deck. Oh harus kayak disaring dulu disaring gitu. Dulu dia melewati rongga-rongga sel deck ini yang seperti yang ada airnya kue tiaw ini. Ada airnya, dia udara yang masuk kan pasti akan lembab dan dingin. Oh ya ya ya. Jadi untuk menurunkan suhu dan meningkatkan kelembapannya. Benar sekali Mbak. Terus Mantap, untuk menambah kelembapan kita juga pakai misting seperti di atas ini. Oh ada sprinkle untuk misting kecil di atas. Misting itu untuk menambah kelembapan sekalian penyiraman secara otomatis. Kita menggunakan mesin RO gini dan airnya pun air khusus, air RO yang kita pakai. Oh reverse osmosis ya Mas. Jadi itu disaring beberapa kali biar nanti bisa dapat air yang sesuai kita butuhkan. Soalnya kantong semar ini sama jenis-jenis tanaman karnivora dia kan suka dengan air TDS rendah. Oh. Di bawah 10 itu suka. Kalau sini TDS yang kita pakai itu sekitar 4. Oke. Mungkin ada teman-teman yang belum ngeh nih Mas, TDS itu apa sih sebenarnya? TDS itu adalah total dissolved solid. Jadi zat padat yang terlarut di air itu. Jadi kayak tingkat zat-zat padat yang terlarut di air itu harus paling enggak levelnya di bawah 10. Di bawah 10. Jadi ojo dicampur pasir, digerujoke gitu otomatis mati ya teman-teman. Jadi harus disaring berkali-kali. Nah kalau untuk pH sendiri ada yang khusus apa gitu enggak Mas? pH enggak perlu khusus, ini yang standar yang kita konsumsi aja, enggak terlalu asam, enggak terlalu basah gitu. Oh jadi netral pH-nya. Jadi semua benar-benar dijaga. Cuma alangkah baiknya kalau untuk nyiram aja asam. Oh mana lebih asam ya cenderungnya. Oh, jadi TDS-nya rendah, pH cenderung asam. Ya mungkin di atas 5 masih bisa ya. Di atas 5 masih bisa. Mantap. Nah sekarang kita mau lihat beberapa koleksi Nepenthes yang indukan dulu ya Mas. Indukan dulu. Yuk kita langsung ke sana. Ada Mas, ini kok tiba-tiba hujan. Ini apa Mas? Itu tadi yang penyiraman otomatis yang 1 jam sekali. Jadi saya disiram guys, nanti kalau saya tiba-tiba tuh di sini itu harap maklum ya. Oke. Kalau untuk nutrisinya tadi gimana Mas? Nutrisinya untuk tanaman karnivora sendiri dia nggak perlu diberi kayak pupuk-pupukan fertilizer NPK gitu. Sebenarnya nggak perlu. Dia makanya serangga gitu. Makanya serangga dari trapnya yang dia dapat apa namanya, trap yang yang serangga tempelin tadi. Maaf Mas, saya gagal fokus ini menyenangkan kayak di misting apa skincare gitu loh. Jadi saya ndangak gitu. Oke. Dia nggak perlu pupuk NPK, cuma dimakamin sama serangganya. Serangga nanti yang menempel atau terjebak di trapnya, dia akan melalui proses kompos manual dan buat jadi nutrisi untuk tanaman itu. Oke, jadi ini kita ada di rak belakangnya yang tadi. Ini isinya Nepenthes atau kantung semar. Nah mungkin kita mau bahas beberapa koleksi dari Mitra Andaru yang ada di sini. Ini saya tertarik pada salah satu kantong semar yang kantongnya gede banget. Ini apa Mas? Ini Maxima Maluku, berasal dari Maluku. Maxima Maluku. Kenapa dia gede banget? Karena Maxima namanya ya. Maxima. Kalau ini dari Maluku, ini perawatannya gimana tuh Mas? Kalau saya tuh sering lihat dia di mana-mana. Maksudnya kantong semar sendiri ya, nggak spesifik si Maxima ini. Itu emang perawatannya gimana sebenarnya? Kalau perawatannya dia membutuhkan apa namanya media tanam yang minim unsur hara. Oh, malah minim unsur hara. Nah, makanya kalau media tanam kami menggunakan seperti
perlit, kumis, akadama, kanuma, terus ini cacah pakis, Pakis caca. sama yang agak serbu itu kita menggunakan bahan dari pitmos. Pitmos. Oh iya, jadi yang netral-netral, nggak ada unsur hara yang terlalu tinggi, nggak pakai kayak misalnya daun bambu itu kan Nah, dia sangat kaya unsur sangat hara. kaya unsur hara. Jadi pakainya yang netral-netral aja. Untuk beberapa jenis menggunakan daun bambu bisa tumbuh tapi dia nggak ngantong. Oh, jadi kalau kesuburan gitu Kesuburan dia nggak nggak ngantong. ngantong. Karena nutrisi yang dari akar dia sudah tercukupi, Mbak. Dia Jadi nggak bakal dia- nyiptain trap kantong ini. Untuk iya ya, karena kan Iya. dia kan kenapa dia ada kantongnya? Karena dia butuh makan dari kantong itu. Jadi kalau kita Benar. udah kasih makan dia dari akarnya, dia nggak akan berkantong karena dia nggak butuh tambahan nutrisi Nutrisi dari lagi. selain dari medianya gitu. Benar. Tips nih. Jadi kalau kalian beli kantong semar dan nggak berkantong-kantong, itu berarti ganti medianya sama media yang nggak ada, maksudnya minim unsur hara. Unsur hara. Oke, kita bahas lagi yang ini Mas. Ini yang tinggi menjulang menjuntai ini jenis apa Mas? Ini sama, ini Maxima Maluku juga. Nah, Oh. untuk kantongnya Nepenthes ini ada 3 tipe, Mbak. Oh oke. Yang ini- Belajar lagi nih. Ini tipe kantong inter. Inter. Dia sulure dari samping. Oke. Nah, kalau yang ini Dari belakangnya ya. dari belakang, dia udah menuju fase upper. Oh dia jengat gitu loh, mak celek Ah. kuntik di sininya kayak dari belakang. Nah, ini dari depan. Oh. Dari fase upper. Oh jadi kayak misalnya anggap aja bahwa si ini apa Mas kayak jengger ini itu kayak kalau misalnya bisa anggap kayak mukanya gitu ya. Nah. Kalau ini dari samping si jengger Itu masuk inter. itu inter. Nah, Kalau ini belakangnya si jengger walaupun jenggernya nggak terlalu kelihatan kantong upper, upper. Nah kalau ini lower. lower dari depannya si jengger. Seperti itu. Oke, berarti ini kalau ini jenisnya apa Mas tadi yang dari Sama depan ini? Maxima Maxima juga. Maluku juga. Oh, jadi Maxima Maluku aja ada Beberapa klon. beberapa klon dan apa namanya tadi? Itunya beda-beda. Tipe kantongnya. Tipe kantongnya Itu beda-beda. sebenarnya sebuah fase sih, Mbak. Oh. Fase kantong. Jadi ketika dia masih kecil, seed grow up gitu ke remaja, dia kantongnya lower. Ketika dia mau beranjak dewasa, dia menjadi kantong inter. Setelah dia dewasa tinggi gini, dia jadi upper. Oh, jadi itu seperti fase-fase kehidupan si kantong semar. Oh, sumpah ini aku baru tahu. Aku sama sekali have no idea tentang perkantongan ini. Keren. Oke Mas, sekarang aku penasaran banget ini kok ada yang bentuk kantongnya. Kalau tadi kan ini lurus-lurus gitu ya. Nah, Tapi ini tuh ada yang kantongnya itu dari lurus terus dia belenduk apa ya? Kayak Belenduk itu gentong bahasa ya? Indonesia ya kayak gentong. Ini jenis apa Mas? Terus dia Nah. juga daunnya lebih, kalau dia kan panjang ya. dia lebih kayak hati ya. Lebih kayak hati, cantik Nah. banget. Aku ingin memiliki. Seperti ini kayak, ibarat seperti kayak kekayaan alam Indonesia, Mbak, sebenarnya. Itu Indonesia juga Mas? Jadi ini macam-macam jenis kantong, ya inilah kekayaannya Indonesia. Terus ini kalau yang spesial ini hybrid, Mbak. Oh, hybrid. Hybrid dari Clipeata dengan Boschi. Clipeata Boschiana. dan Boschiana. Oke. Boschiana sebagai betinanya, Clipeata sebagai jantan. Jantannya. Clipeata itu yang seperti itu, Ini Boschiana yang seperti di sana. oh nanti kita lihat yang Boschiana. Kalau Clipeata yang ini ya Mas? Iya, benar. Oh iya, dia emang Kayak eceng gondok. jenis ya, Pak. daunnya itu bulat, Clipeata. Kantongnya dari tengah, Oh. tengah daun. Oh iya ya. Iya. Berarti tadi ada tipe-tipe kantong, lalu ada tipe-tipe munculnya kantong juga. Itu dari ujung. Ini kan ujung. Tipe normal biasa. Normal biasa. Nah, kalau ini dari Itu biasanya orang nyebutnya peltet atau daun peltet, itu daun yang sulure dari bawah. ini teman-teman. Jadi dia keluar calon kantongnya itu dari sini, dari tengah-tengah daunnya, terus nanti dia muncul kantong. Keren banget. Macam-macam sekali. Oke, kita bergerak ke bentuk kantong yang sangat unik ini. Oh, Ini apa Mas namanya? ini Rafflesiana, Pak. Oh, Rafflesiana. Rafflesiana hitam. Hitam. Nyenengke ya kantongnya ya. Ini dia emang
bentuknya yang menjuntai gitu ya Mas. Kalau di alam tuh Nepenthes ini tuh tumbuhnya tuh apakah dia dari tanah atau kayak anggrek nempel di pohon atau gimana sih Mas sebenarnya? Ada yang di pohon dan ada yang di tanah, ada yang di bebatuan juga. Oh, jadi macam-macam juga. Macam-macam juga. Kalau dia pasti di pohon. Dia malah dari bawah Mas, di serasa hutan gitu. Kleru, lah kan tak kira kan dia menjuntai gitu kan Mas. Jadinya kayak dia di pohon makanya dia menjuntai, ternyata malah bukan, maaf. Saya tidak tahu ya. Jadi kalau salah ya harap dimaklumi. Ini dari mana Mas asalnya? Di Kalimantan ada, Sumatera ada. Oh, jadi dia persebarannya lumayan luas ya. Persebarannya luas. Kalau untuk perawatannya itu kurang lebih semuanya sama ya? Hampir sama. Nanti mungkin di komposisinya yang kita bedakan. Komposisi bahan seperti perlitnya, bebatuan dengan yang halus. Komposisi itu yang kita bedakan. Oh iya ya. Jadi kita juga harus tahu kalau misalnya ini tuh dulu dia habitatnya kayak gimana. Benar. Kita mirip-miripin. Jadi kalau tips bagi teman-teman yang mau beli Nepenthes, tuh tanya Mas, ini tuh media yang cocok apa atau dia tuh sekali. Dulu di habitatnya kayak gimana. Jadi kita bisa sesuaikan dari media yang dipakai sama penempatan di rumah, apakah dia lowland, highland atau apa peralihan. Nah, apalagi kalau banyak beredar kan juga yang cabutan. Kadang beli barang cabutan tergiur harga murah tapi care sheet-nya dia nggak mumpuni. Kalau orang-orang yang sudah jadi korban itu tadi biasanya langsung beli ke breeder. Karena kalau dari breeder atau dari farmer itu dia biasanya dia lebih tahan terhadap cuaca karena dia dari biji udah beradaptasi di hutan. Di luar hutan gitu ya. Di luar hutan. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus beli atau stop perambahan hutan, karena semua tanaman yang di hutan itu bisa dibudidaya. Jadi kita ambil sampel aja nggak apa-apa, jangan dihabisin, kita budidaya. Dari customer juga dia akan lebih puas karena tanamannya lebih tahan, dan dari biodiversity juga lebih terjaga ya Mas? Iya benar sekali. Mantap. Oke lanjut. Aku melihat ada bunga itu. Banyak nih. Itu. Nah. Oke Mas, ini ada kembang Nepenthes, ini pohon penjelasan dan pencerahan. Ini untuk bunga Nepenthes yang jantan, dan ini untuk yang betina. Oh iya, dia ada kayak serbuk sarinya gini ya? Benar, ada serbuk sarinya. Tak cekelke Mas. Nah ini yang betina. Oh berarti kalau penyilangan tuh digadok-gadok gitu. Kadang kalau penyilangan kita ambil satu-satu Mbak, jadi seperti ini. Kita ambil dipotekin? Iya dipotekin. Karena sebenarnya pelihara tanaman Nepenthes itu tuh orang slow sebenarnya. Eman-eman no, padahal kembangnya api dipotekin banget di satu kan gak digosrok-gosrok. Tinggal tempelin ke ujungnya. Oh gitu, aku mau nyoba boleh Mas? Aku nyoba ya Mas? Iya boleh Pak. Wah, aku mencoba menghybrid Nepenthes. Seperti ini, nanti satu-satu sampai ujung. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ya Mas, makasih Mas. Aku terhybrid loh guys, ini ada serbuk sari nempel di tempatku. Terhybrid. Baunya kayak pandan loh Mbak. Oh masa? Wah. Aduh, ketetesan. Iya Mas, bener. Kayak pandan, bener. Kita tak jangan karena meracun Pak ya. Itu proses kita lepaskan dia ke alamnya. Aduh. Jadi gitu cara menghybridnya. Langsung belajar on the spot. Nanti kalau setelah 1 bulan, 2 bulan gitu bakal kelihatan seperti ini. Oh, dia keluar biji. Ada seed potnya. Ada buahnya. Nah, itu biji yang nanti bakal disemai. Oke, jadi perbanyakan Nepenthes itu dari biji ya? Iya. Bisa dari biji, stek sama kultur jaringan. Oh, kalau stek yang di stek apanya Mas? Batangnya? Di stek ini perwas ya, perwas bisa tapi tingkat keberhasilannya minim. Oh. Karena baiknya misal mau misah seperti ini Mbak. Ini kan dia udah ada anak Pak dari bawah, anak basal. Nah itu dipisah nih. Oh kayak tunas dari bawahnya gitu ya? Dari bawah dia keluar anak, kita pisahkan. Jadi lebih mungkin malah lebih efektif ke situ daripada kita stek. Kadang ketika kita pisah itu udah ada akarnya dia. Oh. Udah keluar akarnya. Pun belum misalnya kita bisa belum ada akarnya itu tetap bisa ya Mas? Tetap bisa.
Kadang untuk perawatan stekan awal itu ditaruh di tempat yang agak teduh dulu. Kayak ya biasa seperti tanaman pada umumnya gitu ya. Masih biasa lah setelah stek gitu. Ini aku melihat ada sesuatu yang menggiurkan. Ini ada Nepenthes variegata. Waduh, tak puter ya Mas biar kelihatan. Ini juga variegata tak putarkan ya Mbak? Oh siap, makasih. Masih pengertian nih. Ini teman-teman, ini ada Nepenthes variegata. Ini diceritakan Mas asal muasal dan sejarahnya ini gimana ini Mas? Kok punya? Ini kebetulan dulu tuh ada yang nawarin, temen nawarin Ampularia. Mungkin Ampularia tuh peminatnya kurang ya dari dulu ya, karena dia variegata Ampularia. banyak di pasaran, dari hunter juga banyak. Tapi kok kebetulan ada yang nawarin yang variegata. seperti ini, yang variegata, 2 tipe variegata. Oh ya, ini Ya, dia di luar putih sama yang kuning. putih sama kuning. Oke. 2 tipe variegata. Ampularia variegata. Ini bahkan sekantong-kantongnya tuh variegata. Sekantong-kantongnya variegata dia. Keren banget. Aduh. Ini rare item. Keren banget. Ampul. Ini dari mana Mas asalnya? Sumatera. Sumatera. Dari Sumatera. Sumatera Ampularia variegata. Mantap. Oke. Nah, Nanti ini kadang kita untuk dari luar negeri kita impor juga yang benih-benih spesies luar negeri, Pak. kecil-kecil gini ya Mas, Kecil-kecil kayak gini. seedling gitu. Ini dari mana Mas ini? Majaas dari Filipina. Filipina. Kecil-kecil ya. Ventricosa. Venti Majaas. Jadi di sini nggak hanya fokus ke natif Indonesia juga, tapi juga koleksi yang dari luar. Koleksi dari luar juga, beberapa spesies dari luar. Ini lucu banget. Ini anaknya. Ini Ampularia, iya. Dia kantong roset, Mbak. Oh, jadi kantongnya Dia bisa roset di bawah seperti ini. keren banget, lucu. Ini gede-gedenya kayak gini. Gedenya kayak gini, hitam. Merah. Ini anak-anaknya. Anaknya gini. Kantongnya banyak banget. Itulah kenapa pakai media yang minim unsur hara agar dia banyak kantongnya. Banyak kantongnya. Jadi aja wah ki kok orang berkantong tak pupuk main metu kantongnya. Itu kesalahan Salah. besar. Oke, kita lanjut ke sebelah ya Mas. Ya, ke sebelah. Oke.